Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah konflik yang kembali membakar kawasan Timur Tengah, tepatnya di Suriah. Bukan hanya perang antar negara, tapi perang saudara dan konflik etnis kembali menjadi alasan pecahnya kekerasan bersenjata. Yang mengejutkan, Israel tiba-tiba ikut campur dan mengebom wilayah Suriah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suku Druze menjadi alasan Israel meluncurkan jet tempur ke wilayah tetangganya? Dan apa dampaknya bagi stabilitas Timur Tengah? Simak sampai akhir karena ini bukan sekadar perang biasa. Ini bisa memicu eskalasi regional yang lebih besar. Pada hari Selasa 15 Juli 2025, jet tempur milik Israel secara resmi menyerang kota Sueida di Suriah. Serangan ini dikonfirmasi oleh media pemerintah Suriah Sana dan kemudian dibenarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri. Netanyahu mengatakan serangan ini dilakukan untuk melindungi komunitas Druze yang sedang berada dalam ancaman besar. Tapi, benarkah ini soal kemanusiaan atau ada agenda geopolitik yang lebih dalam? Komunitas Druze adalah kelompok minoritas beragama yang unik dan tersebar di beberapa negara Timur Tengah seperti Suriah, Lebanon, dan Israel. Di Israel, mereka menjadi sekutu penting dan bahkan banyak dari mereka bertugas dalam militer Israel. Jadi, ketika saudara etnis dan agama mereka di Suriah terlibat perang, Israel merasa harus bertindak. Tapi tindakan ini bukan tanpa konsekuensi. Di Sweida, pecah perang suku antara kelompok Druze dan suku Baduy Arab. Pertempuran ini sudah berlangsung sejak April dan makin memanas sejak Juni hingga kini. Pertanggal 15 Juli, sudah tercatat 89 orang tewas dan lebih dari 100 orang sebelumnya meninggal pada bentrokan di bulan April. Konflik ini pecah pasca runtuhnya kekuasaan Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu. Pemerintahan sementara pimpinan Al-Shara masih berusaha mengendalikan kekacauan di negeri itu. Bayangkan sebuah negara tanpa pemimpin kuat. Saat itu, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata, suku-suku yang bertikai, bahkan negara tetangga seperti Israel. Semua ingin pengaruh dan kendali. Dalam pernyataan resmi, Israel menegaskan mereka melakukan serangan untuk mencegah kekerasan terhadap komunitas Druze dan mendorong demilitarisasi perbatasan Suriah. Tapi serangan ini juga dianggap sebagai bentuk intervensi Israel terhadap wilayah kedaulatan Suriah, terutama karena jet tempur menyerang tank dan desa-desa yang dikuasai pihak suku lain. Apakah ini hanya soal melindungi suku Druze? Atau ini bagian dari strategi Israel untuk memperkuat pengaruh di wilayah selatan Suriah? Beberapa negara Arab sudah mengamati gerak-gerik Israel dengan cemas. Iran, sekutu kuat Suriah, juga mengeluarkan pernyataan keras bahwa mereka siap berperang 10 tahun dengan Israel jika intervensi terus berlanjut. Jadi, bisakah kita melihat perang regional besar pecah karena konflik suku di Sweida? Sangat mungkin. Satu peluru salah sasaran bisa menyeret Iran, Lebanon, bahkan Suriah dan Amerika ke dalam konflik ini. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menggempur beberapa tank dan desa di selatan Suriah. Bagi Israel, mengamankan perbatasan selatan adalah prioritas utama, apalagi jika di wilayah tersebut muncul milisi anti-Israel. Israel jelas ingin memastikan bahwa tidak ada kekuatan bersenjata, baik itu milisi Druze, Baduy, atau kelompok lain yang bisa mengancam keamanan nasional dari arah selatan. Sejak lengsernya Assad, Suriah berada dalam kekosongan kepemimpinan. Pemerintah sementara pimpinan Al-Shara kesulitan mengendalikan berbagai wilayah yang sekarang dikuasai oleh milisi, suku, dan kelompok etnis berbeda. Konflik Sweida ini adalah satu dari banyak konflik yang akan meledak di Suriah. Dan kalau Israel terus ikut campur, skala konflik bisa berubah drastis. Israel membom Suriah,
dengan alasan melindungi suku Druze. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini awal dari intervensi militer yang lebih besar? Apakah Suriah akan kembali menjadi medan tempur kekuatan global dan regional?